Rumah sakit saat ini sudah mulai menurun. Reporter Said Masyur dan juru kamera Veriska Immanuel sudah berada di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta untuk melaporkan kondisi di sana. Ya, Said, bagaimana kondisi tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di Rumah Sakit Fatmawati saat ini? Baik, Eliza, dari data yang kami dapatkan dari petugas di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati yang ada di Jakarta Selatan ini, mereka mencatat hari ini data pasien COVID-19 yang dirawat di RSUP ini, di Rumah Sakit Pusat maksud kami, ada sebanyak 242 pasien COVID-19 yang saat ini sedang dirawat. Jumlah ini sudah terisi sekitar 58,3% dari total kapasitas yang ada di Rumah Sakit Pusat Fatmawati ini. Dan jumlah ini total 58% dari total kapasitas sekitar 415 tempat tidur yang disediakan oleh pihak rumah sakit. Jumlah ini sebetulnya agak sedikit menurun, Eliza. Ini juga mungkin merupakan dampak daripada penerapan PPKM level 4 yang kembali diperpanjang oleh pemerintah hingga 9 Agustus mendatang. Kalau kita melihat data dari data pasien COVID-19 yang dirawat di sini pada pertengahan Juli kemarin ini mencapai sekitar 360-an pasien atau sekitar mencapai hingga 94% dari total kapasitas 415 tempat tidur yang disediakan oleh pihak rumah sakit ini. Dan dari pantauan kami memang juga di saat kami masuk tadi di ruang IGD ini memang sudah terlihat longgar begitu, tidak ada penumpukan pasien seperti di awal Juli kemarin, di mana kita tahu pada petugas mengatakan bahwa di awal-awal Juli kemarin ini di depan ruang IGD bahkan sempat didirikan tenda darurat begitu dan juga antrian pasien cukup panjang. Namun pantauan kami sore ini tidak ada lagi antrian begitu dan sudah terlihat longgar, dan apabila ada pasien yang masuk di Rumah Sakit Fatmawati ini akan langsung mendapatkan tempat tidur karena kapasitas masih cukup tersedia. Rumah Sakit Fatmawati ini merupakan satu dari 3 rumah sakit pemerintah yang dialih fungsikan pada akhir Juni kemarin sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 dari 3 rumah sakit milik pemerintah, diantaranya yaitu selain Rumah Sakit Fatmawati ini ada Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, kemudian RSIP Sulianti Saroso. Ini merupakan satu dari 3 rumah sakit milik pemerintah yang dialih fungsikan ataupun dialihkan menjadi rujukan pasien COVID-19. Dan pihak rumah sakit juga tadi mengonfirmasi bahwa pihaknya saat ini masih akan terus menambah kapasitas ini untuk mengantisipasi apabila nanti ada lonjakan-lonjakan selanjutnya semenjak diberlakukannya PPKM level 4 ke depannya, sehingga mereka juga sekaligus berharap bahwa tidak ada lonjakan pasien. Namun untuk mengantisipasi itu mereka tetap menyediakan tempat tidur dan menambah kapasitas ini sekitar 500 tempat tidur dari yang sebelumnya hanya 415 tempat tidur. Kembali ke Anda, Liza. Ya, Said, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait dengan data terbaru penambahan kasus harian COVID di Indonesia, Said? Baik, Eliza, kami sudah menerima data terbaru dari Kementerian Kesehatan hari ini, Selasa 3 Agustus 2021, pemerintah mencatat penambahan kasus harian COVID-19 nasional atau di Indonesia ini bertambah sebanyak 33.900 kasus harian. Jumlah ini tentu sangat meningkat drastis atau sangat signifikan, Eliza, jika kita bandingkan dengan data pada kemarin yang hanya berjumlah sekitar 22.404 atau meningkat sekitar 10 ribuan kasus. Tentu saja peningkatan ini cukup signifikan, Eliza, apabila kita merujuk pada tujuan daripada pemberlakuan PPKM level 4 yang dicanangkan oleh pemerintah, di mana ditargetkan menurunkan kasus 10.000 setiap harinya. Ini malah jika kita melihat data ini malah meningkat 10.000 hari ini. Dan dari total penambahan kasus ini, jadi total kasus sejak awal pandemi COVID-19 di Indonesia sudah ada 3.496.700 orang. Sementara itu untuk data kasus sembuh, Eliza, ini kami mencatat juga terjadi penurunan sedikit jika dibandingkan dengan kemarin, yaitu sebanyak 31.324, dan ini tentu sangat sedikit turun jika dibandingkan dengan kemarin. Kemarin ini ada kasus sembuh pada Senin kemarin 32.806, ini turun sekitar 1.000 begitu, dan tentu saja ini perbedaan antara jumlah pasien yang jumlah penambahan kasus harian dibandingkan dengan jumlah yang sembuh ini sangat jauh sangat jauh begitu perbedaannya, sehingga ini tentu saja akan sangat mempengaruhi daripada keterisian rumah sakit ataupun tempat isolasi yang ada di Indonesia. Dan adapun total untuk yang sembuh per hari ini, Elisa, sudah ada sebanyak 2.873.669 orang yang sembuh dari
COVID-19. Kemudian untuk kasus meninggal hari ini, Eliza, kami mencatat ada 1.598 kematian. Jumlah ini tidak jauh berbeda jika kita bandingkan dengan jumlah yang meninggal pada Senin kemarin, itu ada 1.568. Ini hanya turun sedikit begitu, dan jumlah ini memang masih terbilang cukup tinggi apabila kita bandingkan pada awal Juli kemarin ini hanya sekitar 400-an begitu, di angka 400-an yang meninggal. Hari ini bahkan 3 kali lipat, ini 1.500-an. Bahkan juga data yang kami dapatkan dari Worldometer ini, data COVID dunia ini mencatat bahwa saat ini Indonesia merupakan negara dengan kasus kematian tertinggi di dunia. Demikian, Eliza. Baik, Said, terima kasih atas laporan Anda pemirsa. Demikian laporan Said Masyhur dan juru kamera Veriska Immanuel melaporkan langsung dari Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta.